Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu rahayu rahayu. Pada kesempatan kali ini Mbah Yadi Channel akan membahas tentang kekuatan terpendam orang pendiam dan 3 hodam sakti yang mendampinginya. Tahukah Kang Mas lan Mbak Yu bahwa orang pendiam bukanlah orang sembarangan? Mungkin dari luar mereka terlihat tenang, tidak mudah marah, bahkan terkadang selalu terlihat kesepian. Seorang pendiam menyimpan suatu kekuatan pasif yang sangat besar. Mereka memiliki aura yang misterius dan unik. Mereka adalah seperti alam semesta yang sedang tertidur, hening namun mematikan. Keistimewaan orang pendiam, selain dari kekuatan terpendamnya, adalah bahwa mereka disukai oleh 3 jenis hodam pendamping yang terbilang sakti dan powerful. Namun sebelum masuk ke lebih jauh, kita akan bahas lebih dahulu apa yang menjadi kekuatan terpendam orang pendiam. Nah Kang Mas lan Bayu, berikut ini kekuatan terpendam orang pendiam. Yang pertama adalah memiliki kata-kata yang powerful. Ketika Kang Mas lan Bayu memiliki teman atau keluarga yang memang pendiam sedang berbicara, maka dengarkanlah hal tersebut. Dikarenakan seringkali bukan dirinya yang berbicara. Kebanyakan orang pendiam memiliki energi yang mudah selaras, sehingga tanpa mereka sadari, mereka sering dipakai oleh alam semesta untuk menyampaikan pesan kepada kita. Jika Kang Mas Lembayu ingat-ingat, seorang pendiam terkadang mengeluarkan kata-kata atau nasihat yang penuh dengan kebijaksanaan. Bahkan tidak jarang perkataannya tersebut juga banyak yang menjadi kenyataan. Ketika hal itu terjadi, mungkin Kang Mas LN Bak tidak sedang berhadapan dengan teman atau keluarga yang pendiam. Mungkin saja Kang Mas lan Mbak Yu sedang berhadapan dengan hodam leluhur yang sedang meminjam wadah batin orang tersebut. Kang Mas lan Bayu, kekuatan terpendam orang pendiam yang berikutnya adalah memiliki daya pesona alami, terutama pada lawan jenisnya. Seorang pendiam kebanyakan akan mencuri perhatian dari lawan jenisnya. Pembawaannya yang terkesan penuh misteri justru akan membuat orang menjadi penasaran, terutama bagi lawan jenisnya. Kelebihan orang pendiam lainnya adalah bahwa mereka lebih mudah dipercaya. Orang yang tidak banyak bicara biasanya lebih bisa menjaga suatu rahasia, dan hal inilah yang juga menjadi daya tarik tersendiri baginya. Seorang pendiam juga memiliki kemampuan yang baik dalam memahami perasaan orang lain. Mereka memang sedikit bicaranya, namun lebih banyak mendengarkan dan mengawasi. Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak orang yang suka menjadikan mereka tempat berkeluh kesah. Kang Mas lan Bayu, kekuatan terpendam orang pendiam yang selanjutnya adalah memiliki bakat spiritual yang lumayan besar. Keistimewaan orang pendiam yang satu ini akan muncul ketika orang tersebut lebih banyak memakai diamnya untuk mencari jawaban hidupnya dari dalam diri sendiri. Daripada fokus ke dunia luar, dia akan lebih banyak melihat ke dalam. Ketika kita lebih banyak melihat dan mendengar dari dalam diri kita sendiri, maka hal tersebut akan membuka mata dan telinga kita yang lainnya, yang mana biasa kita sebut dengan intuisi dan mata batin. Kang Mas lan Bayu, kekuatan terpendam orang pendiam yang berikutnya adalah memiliki ketenangan dalam menghadapi situasi apapun. Orang yang pendiam bukanlah lambat dan telat dalam bereaksi terhadap sesuatu, namun mereka terbiasa bersikap tenang dalam menghadapi kondisi apapun. Kehebatan orang pendiam ini adalah mampu tetap menggunakan logika dan akal sehatnya dalam situasi genting. Dan meskipun mereka panik, kepanikan mereka tidaklah membabi buta. Seorang pendiam ketika dihadapkan dengan permasalahan, mereka mampu memikirkan solusi dan jalan keluarnya dengan cepat. Bahkan jika rencana utama tidak berhasil, hampir bisa dipastikan mereka selalu mengantongi beberapa rencana-rencana cadangan. Berikutnya, Kang Mas lan Mbak Yu, kekuatan terpendam orang pendiam adalah memiliki kemampuan besar untuk memanifestasikan pikiran menjadi kenyataan. Keistimewaan orang pendiam yang jarang diketahui adalah bahwa mereka memiliki kemampuan imajinasi dan visualisasi yang luar biasa. Orang yang pendiam
akan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berpikir dan tenggelam dalam imajinasinya. Mereka secara tidak sadar sering melakukan yang namanya olah pikir. Jika Kang Mas Lan Bakyu seorang pendiam dan mampu menguasai olah pikir dengan baik, maka Kang Mas Lan Bakyu akan bisa melakukan apa yang namanya manifestasi, yaitu mewujudkan sesuatu yang Kang Mas Lan Bakyu pikirkan ke alam nyata. Kemampuan manifestasi ini didukung dengan sejalan dengan salah satu hukum alam semesta, yaitu apa yang selalu Kang Mas Lan Bakyu pikirkan, maka itulah yang akan menjadi kenyataan. Sebagai contoh, jika Kang Mas Lan Bakyu memanifestasikan menjadi orang yang kaya, jika Kang Mas Lan Bakyu bisa melakukannya dengan benar, maka itulah yang akan menjadi kenyataan. Berikutnya, Kang Mas Ren Bayu, kekuatan terpendam orang pendiam adalah mereka memiliki kemandirian dan motivasi diri yang lebih kuat. Keistimewaan orang pendiam adalah mereka terbiasa melakukan segala sesuatunya sendiri. Mereka jarang meminta bantuan teman atau orang lain, kecuali benar-benar dalam keadaan yang memaksa. Hal inilah yang kemudian memicu perilaku hidup yang mandiri. Mengetahui tidak banyak orang yang bisa mereka andalkan, maka jika orang pendiam sudah membulatkan tekadnya, hal itu adalah murni berasal dari motivasi di dalam dirinya sendiri, bukan pengaruh dari orang lain. Orang pendiam mampu mencari jalan sukses dengan cara mereka sendiri. Mereka tidak tergantung pada omongan dan penilaian dari orang lain yang tidak berkepentingan. Orang pendiam paham betul mengenai konsep kalimat omongan orang yang tidak membuat perut kenyang. Kang Mas Lan Bakyu, kekuatan terpendam orang pendiam yang berikutnya adalah memiliki hati yang lebih sabar. Kelebihan orang pendiam adalah mereka memiliki sumbu sabar yang lebih panjang. Namun juga bukan berarti bahwa mereka tidak bisa marah dan meledak emosinya. Seorang pendiam memang tidak gampang terpicu emosinya. Hal itu memang sudah menjadi bawaan lahir. Namun satu hal yang sangat penting yaitu, ketika orang pendiam sudah menjadi marah, maka akan sulit untuk dipadamkan. Meskipun terlihat diam, orang pendiam akan selalu mengingat siapa saja yang sudah pernah menyakiti perasaannya. Mereka rata-rata adalah orang yang menyimpan dendam. Mereka acap kali juga belum puas jika dendamnya belum terbalaskan. Kang Mas Lan Bakyu, kekuatan terpendam orang pendiam adalah mampu dengan mudah memberdayai orang lain. Seorang pendiam kebanyakan kehadirannya sama sekali tidak diperhitungkan. Banyak yang menganggap bahwa orang pendiam adalah orang yang tidak berbahaya. Dengan adanya anggapan ini, mengakibatkan orang pendiam mampu dengan mudah menyusup ke berbagai lapisan dengan membawa agenda kepentingannya sendiri. Oleh sebab itu, Kang Mas Lan Bakyu, sebelum Kang Mas Lan Bakyu mengabaikan orang yang memiliki sifat pendiam, ingatlah kalimat berikut ini. Seorang pendiam adalah orang yang paling mematikan. Kemudian, setelah Kang Mas Lan Bakyu paham mengenai kekuatan terpendam dari orang pendiam, maka kami akan lanjutkan dengan 3 jenis hodam pendamping. Apa sajakah yang menyukai sifat-sifat orang pendiam tersebut? Nah, Kang Mas Lan Bakyu, hodam orang pendiam yang pertama adalah hodam harimau putih. Hodam harimau putih sangat menyukai orang pendiam karena mereka memiliki kesamaan dalam energi. Hodam macan putih memiliki sifat yang tidak agresif, lebih banyak diam, namun juga sekaligus mematikan. Hodam harimau putih seringkali dimanfaatkan sebagai hodam penjaga, pagar diri, dan juga untuk kewibawaan seseorang. Kemudian Kang Mas Lan Bayu, hodam orang pendiam. Berikutnya adalah hodam Eyang Semar. Hodam Eyang Semar sangat menyukai orang yang diselimuti dengan aura misterius, memiliki sifat yang bijaksana, serta memiliki daya pesona alami, di mana semua hal tersebut dimiliki oleh seorang pendiam. Tuah dari hodam Eyang Semar ini akan mendatangkan energi pengasihan yang sangat besar, sehingga seringkali dipakai untuk sarana penundukan, atasan ataupun pemikat lawan jenis. Kang Mas Lan Bakyu, hodam orang pendiam yang selanjutnya adalah hodam pertapa suci. Hodam pertapa suci termasuk hodam dengan pembawaan yang tenang, kalem dan juga bijaksana. Hodam ini memiliki energi yang cocok dengan karakter orang pendiam. Hodam pertapa suci mampu memberikan aura kepemimpinan yang mumpuni.
bagi orang yang didampinginya. Bahkan membuat ucapannya bisa menjadi kenyataan. Selain itu juga akan memberikan tuah penyembuhan. Kang Mas Wan Bayu. Itulah beberapa ulasan kesaktian terpendam. Orang pendiam. Menurut Primbon Jawa. Berdasarkan ilmu Titen. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menambah semangat. Di tahun 2024 menjadi tahun yang lebih hebat. Yang lebih baik lagi bagi kita semua. Dan Tuhan mengabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin amin. Amin ya rabbal alamin.